Shalom bagi kita semua. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan singkat. Dan renungan singkat yang saya bawakan pada saat ini judulnya adalah pengendalian diri. Namun sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pengendalian diri adalah sebuah karakter yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki terjadi dalam setiap kita masing-masing. Kenapa? Karena tanpa pengendalian diri maka kehidupan kita akan hancur. Saudara-saudaraku, pasti kita mengingat seorang raja yang sangat hebat, yaitu Alexander the Great. Saudara-saudaraku, dia adalah seorang raja Yunani yang sangat hebat, dan dia boleh menjadi seorang raja yang tercepat dalam memimpin. Dan luar biasanya saudara-saudaraku, dia bisa mampu menjadi sebuah kerajaan adidaya pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dia dikatakan di dalam sejarah bahwa dia meninggal dunia masih usia sangat muda. Kenapa? Oleh karena dia tidak dapat mengendalikan diri dia terhadap minuman-minuman beralkohol. Dan saudara-saudaraku, kita lihat seorang yang muda, seorang yang sangat luar biasa hebat, tetapi sama saja dia tidak bisa mengendalikan diri dan dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang dapat menguasai diri, dia juga dapat bisa menguasai diri dalam hal yang lainnya. Misalnya ketika kita makan, maka ketika kita sudah rasa cukup, kita akan berhenti. Ya, walaupun mungkin makanannya itu terasa enak, tetapi kalau sudah cukup bagi kita, maka kita akan berhenti. Dia tidak akan makan terus-menerus. Dan demikian juga ketika kita mungkin kita dalam hal menolak godaan. Nah, itu juga akan menjadi sebuah latihan sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan di sana bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dosa itu muncul oleh karena keinginan kita sendiri, ya. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ini juga merupakan salah satu sifat dari daging kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pengendalian diri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita baca di tulisan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, pengendalian diri merupakan buah daripada roh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Kita tidak dapat melakukan atau memiliki pengendalian diri tanpa pertolongan daripada kuasa Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, kita mau melakukan bagaimanapun caranya, berusaha sekeras apapun, kita tidak dapat tanpa pertolongan daripada Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita minta kepada Tuhan, minta kuasanya bekerja di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa memiliki pengendalian pada hari ini. Untuk itu mintalah pengendalian diri kepada Tuhan pada hari ini,
melalui Roh Kudus-Nya, maka Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki pengendalian diri. Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.